Pria ini punya uang yang menumpuk jadi gunung. Dia menyembunyikan semua uang di dinding dalam satu ruangan. Apalagi, pria itu masih sangat puas dengan penyamaran ini. Tapi sebenarnya dia sangat pelit. Bahkan sup kerang yang dimasak oleh istrinya, dia pikir itu terlalu mahal. Bahkan meminta sepotong kecil daging ini untuk dimakan dengan 3 mangkuk nasi. Menikah dengan suami yang tidak berani pakai uang membuat Amei tidak bisa menderita. Anak laki-laki juga lapar sampai kuning pucat. Suatu hari, penyakit jantung seorang pria terjadi buatnya meninggal di rumah. Setelah jiwanya mencapai dunia bawah, hakim berkata untuk membiarkannya bereinkarnasi sebagai tikus. Taifu setelah dengar lagi jadi khawatir. Dia paling takut sama tikus. Buru-buru menjelaskan bahwa dia mematuhi hukum untuk mengurus keluarganya. Tidak melakukan hal buruk. Siapa tahu, hakim lagi mengatakan bahwa meskipun dia tidak melakukan sesuatu yang buruk, tapi hal baik juga tidak berhasil. Bereinkarnasi sebagai manusia terlalu boros. Taifu dengar begitu lagi jadi takut. Minta hakim untuk melanggar aturan sekali. Biarkan dia bereinkarnasi sebagai manusia lagi. Ketika hakim mendengarnya, dia memanggilnya untuk mendekat. Lagi bilang bahwa bukan tidak mungkin untuk melanggar aturan. Orang sering mengatakan bahwa dapat membeli semua dengan uang. Hanya perlu Taifu untuk memberinya sejumlah besar uang. Maka dia akan memenuhi keinginan Taifu untuk bereinkarnasi sebagai manusia lagi. Taifu tidak menyangka dunia bawah lagi begitu gelap. Tapi ketika dia menyentuh seluruh tubuhnya, bahkan 1 sen pun tidak ditemukan. Hakim langsung berkomentar. Taifu yang hantu miskin benar-benarnya. Setelah dia meninggal, tidak ada satu orang pun yang membakar uang kertas untuknya. Di bawah permohonan Taifu, dia memutuskan untuk memberi Taifu 2 hari untuk kembali ke bumi untuk menyiapkan uang. Taifu kembali ke bumi. Menemukan tubuhnya terbungkus tikar. Bahkan peti mati yang bagus juga tidak ada. Tetangga dan kerabat semua merasa tidak bisa sangka. Seorang mandor kaya seperti Taifu, setelah meninggal, tidak ingin meninggalkan satu untuk orang yang dicintainya. Dia selingkuh sama wanita lain kan? Amei mendengar itu dan menangis lebih menyakitkan. Malam datang. Taifu berlari ke dalam mimpi istrinya. Dia menyuruh istrinya untuk membakar lebih banyak uang kertas untuknya. Tetapi tersingkir dari mimpi oleh pihak lain yang menggunakan papan cuci untuk pukulnya. Tidak bisa menyalahkan Amei untuk ini. Siapa bilang Taifu biasanya pelit dan egois. Tidak tinggalkan bahkan 1 sen. Tahunya bahwa tidak ada banyak waktu tersisa. Taifu jadi khawatir. Ketika dia sampai akhir, melihat putranya Xiao Fu mencuri uang dari Amei. Taifu marah dan ingin menamparkan anaknya 1 temparan. Tapi dia sendiri tidak bisa menyentuh lawan. Dia harus mengejar putranya. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggilnya. Ternyata peramal. Dia sangat ingin tahu mengapa pihak lain bisa melihatnya. Jadi cepat datang dan minta bantuan pihak lain. Peramal memberitahunya. Dia hanya bisa menyentuh hal-hal yang dia anggap paling penting. Taifu dengan cepat pikir tentang uang. Seorang yang mencintai uang lebih dari hidup seperti dia. Tidak ada yang lebih penting dari uang. Ketika peramal masih berusaha meyakinkannya, uang adalah objek di luar tubuh saja. Taifu telah pergi dari sejak lama. Dia pergi ke tempat di mana dia menyembunyikan uangnya sebelum meninggal. Menemukan bahwa adalah mungkin untuk menyentuh uang. Ini membuatnya sangat bahagia. Dia hanya akan mengambil uang untuk istrinya untuk membeli kertas nazar untuk bakar untuknya. Lagi menemukan bahwa istrinya menghasilkan sedikit uang dari mencuci pakaian untuk orang lain. Taifu begitu sangat senang. Dia merasa tidak perlu mengeluarkan uangnya sendiri lagi. Dapat sepenuhnya menggunakan uang yang diperoleh istri dari mencuci pakaian untuk membeli kertas nazar untuknya. Jadi dia mengambil uang dari istrinya dan membawanya ke toko nazar. Pemilik kertas nazar mengira dia bertemu dengan pelanggan besar. Dengan senang hati mengeluarkan sekotak besar. Ditambah 1 tumpukan uang kertas tambahan. Tidak berharap Amei mendapatkan uangnya kembali. Memarahi pemilik 1 tamparan dan pergi. Melihat uang kertas tepat di depannya,
Tapi Amei tidak mau membakarnya untuknya. Taifu sudah tertekan dan sekarang dia bahkan lebih tertekan. Tidak berdaya, dia harus mengeluarkan semua uang yang dia sembunyikan. Kemudian, ketika istrinya tertidur lelap, menumpuk semua uang di kepala tempat tidur. Lalu dia masuk ke dalam mimpi istrinya. Dia memberitahu istrinya bahwa ketika bangun, akan mendapatkan banyak uang. Tapi harapnya bisa membakar uang kertas untuknya. Sehingga dia bisa menyuap hakim dunia bawah untuk bereinkarnasi sebagai manusia lagi. Tidak pernah berharap Amei menanyainya apakah dia yang selingkuhkan. Kok tidak tinggalkan 1 sen manapun? Tidak nunggu Taifu jelaskannya. Dia mengayunkan papan cuci lagi untuk mengusir pihak lain dari mimpinya. Setelah bangun, Amei menemukan bahwa itu memang uang di tempat tidur. Dia lagi jadi senang. Mengatakan bahwa dia pasti akan segera membakar uang kertas untuk Taifu. Tetapi pada saat ini ada ketukan di pintu. Sepasang ibu dan anak datang ke gang yang ingin membakar dupa untuk Taifu. Ternyata, Taifu pernah membantu pasangan ibu anak ini semasa hidupnya. Mereka terutama datang ke sini untuk membakar dupa. Tapi Amei dulunya curiga terhadap Taifu. Yang ini hebat ya. Tiba-tiba muncul pasangan ibu anak. Membuat Amei tidak bisa tidak mempercayai Taifu untuk selingkuh dengan wanita lain di luar. Dia marah dan lari ke dalam rumah. Potong tablet Taifu menjadi 2. Taifu yang malang bahkan lebih menyedihkan sekarang. Dia tidak berdaya untuk setuju dengan takdir. Dia berlari untuk bertanya pada tikus. Baik untuk hidup kan? Bisa makan dengan kenyang gak? Saat tidur lagi dinginkan. Sementara secara tidak sengaja, Taifu melihat putranya diganggu oleh anak-anak lain. Dia yang sangat mau bantunya. Tapi dia tidak tahu harus bagaimana, karena dia tidak bisa menyentuh yang lain. Sebenarnya, Taifu seharusnya merawat anak-anaknya lebih awal. Dia hanya peduli tentang menghasilkan uang sepanjang hari. Amei juga selalu memikirkan cara untuk mendapatkan uang dari suaminya yang pelit. Jadi terlepas dari penampilannya, Xiao Fu tidak kekurangan perhatian dan perhatian dari orang tuanya. Tetapi sebenarnya adalah anak yang direndahkan. Taifu sekarang tahu dia salah. Dia mengikuti anaknya dan meminta maaf kepada anaknya. Tapi apa yang dia katakan sekarang? Anaknya juga tidak bisa dengar. Xiao Fu kembali ke rumah untuk menemukan tablet ayahnya terbelah 2. Bocah itu dengan hati-hati memperbaiki tablet dengan paku. Lihat yang ini. Taifu tidak pernah meneteskan air mata, sekarang diam-diam patah hati. Dia menemukan bahwa dia tidak pernah memenuhi tugas kebapakannya. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Saat dia sakit hati. Lagi menemukan ada pencuri di rumah. Taifu ingin mendapatkan uang kembali dari pencuri. Tapi lagi sadari dirinya tidak bisa menyentuhnya. Ternyata pria pelit lebih mencintai uang daripada nyawa. Tidak lagi melihat uang sebagai hal yang paling penting. Pencuri yang melarikan diri dengan panik baru saja menabrak Amei yang pulang. Amei tidak tahu tetapi memarahinya. Sampai Xiao Fu berlari untuk menjelaskan semuanya. Ibu dan anak baru mengejar. Xiao Fu memeluk kaki pencuri itu. Pencuri marah. Mengambil batu untuk menyerang Xiao Fu. Saat kritis Taifu berlari untuk mendorong Amei pada si pencuri. Pencuri yang ditabrak Amei langsung jatuh ke bawah tebing. Amei rasa tidak bisa percayanya. Mungkin roh Taifu diam-diam melindungi mereka. Meskipun Amei pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasusnya. Tetapi ketika dia sampai di rumah, dia masih merasa sedih. Taifu hanya bisa diam di sisinya. Pada saat ini, iblis di dunia bawah muncul. Ternyata waktu 2 hari Taifu telah tiba. Lalu seret dia ke dunia bawah. Taifu di dunia bawah akhirnya sadari. Dia tahu dia pelit dan egois, membuat orang lain membencinya. Tidak heran tidak ada yang setuju untuk membakar uang untuknya. Tidak mungkin untuk tidak menerima sampai sini. Dia bilang dia bersedia untuk bereinkarnasi sebagai tikus. Hakim berteriak dan bergegas di depannya. Menarik sejumlah besar uang dari sakunya. Taifu juga jadi bingung. Baru saja menemukan melalui kacamata Yin dan Yang. Ternyata mencuri uang Amei. Lagi membakar uang untuk Taifu. Taifu bahkan lebih malu melihat itu.
Dia meminta Hakim untuk membiarkannya bereinkarnasi sebagai manusia. Dia pasti akan berubah. Hakim mengguncang dirinya sendiri dan berubah. Ternyata itu adalah peramal. Ternyata Taifu telah melalui banyak reinkarnasi di dunia bawah. Tapi setiap kali dia mati juga karena uang. Untuk mengajarinya, Hakim harus menurunkan cara ini. Baru sekarang Taifu memahami kebaikan Hakim. Jadi secara enggan untuk bereinkarnasi. Film kita sampai sini saja. Siapa yang sukainya? Tekan like untuk aku ya. Sampai jumpa lagi.